Tuntunan Sabda Minggu 18 Desember tahun 2022, hari Minggu Advent yang keempat dalam tahun A. Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Ayat emas ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Advent yang keempat ini, kita mendengar bahwa Yusuf dipilih dan diutus Allah untuk menjadi bapa asuh Yesus dan suami Maria, untuk memastikan garis keturunan Yesus dari keluarga Daud menurut janji Allah sejak semula. Dengan rendah hati dan taat setia, Yusuf menerima perutusan ini. Tanpa komentar, Yusuf melaksanakan kehendak Allah itu. Di sini kita disadarkan bahwa umat manusia dapat menikmati keselamatan dari Yesus Kristus karena ada tokoh-tokoh sederhana seperti Yusuf dan Maria yang taat dan setia pada rencana dan kehendak Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, benar, dan penuh belas kasihan seperti Yusuf, serta menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk melakukan kehendak dan memenuhi rencana Allah. Seperti biasa, untuk masuk lebih dalam ke dalam pesan Injil pada hari Minggu ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan ada atau hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita, bahkan peristiwa yang kecil sekalipun. Tuhan ada di dalam hal-hal yang kecil. Kita membaca kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Kemudian terungkap kisah tentang peran Yusuf dalam kelahiran Kristus. Dia disebut Yusuf, anak Daud, oleh malaikat dalam mimpi karena melalui garis keturunannya Yesus akan menjadi pewaris sah tahta Daud. Bukan kebetulan bahwa Yusuf berasal dari keluarga Yehuda. Meskipun detail atau hal ini kecil dan mungkin tampak tidak penting, tetapi sebenarnya hal ini sangat penting untuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Bahkan hari ini Tuhan menggunakan detail terkecil atau hal-hal terkecil dari hidup kita untuk terus menghasilkan keselamatan. Siapa kita, siapa saya, waktu kelahiran saya, keluarga asal saya, karunia unik saya adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa Kristus ke dunia saat ini, untuk menghadirkan Kristus ke dunia agar menyelamatkan kita, Anda dan saya. Karena kita memiliki dosa dan kita tak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, maka Allah harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Hanya kita yang dapat memenuhi peran atau cerita yang telah Dia tetapkan bagi kita sekarang dan pada saat ini. Yang kedua, kita harus memilih untuk menjadi benar. Walaupun di dalam situasi dan kondisi yang buruk, yang tak tampan sekalipun, Yosef atau Yusuf suami Maria, karena dia adalah pria yang saleh, namun tidak mau mempermalukan Maria, maka dia memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Begitulah niat Yusuf. Walaupun Yusuf merasa dikhianati dan disakiti oleh apa yang dianggap sebagai perselingkuhan Maria, namun betapa terpujinya dia
untuk melakukan hal yang benar, yaitu menceraikan Maria dengan diam-diam. Lebih baik menceraikan Maria secara diam-diam daripada Maria dilempari batu, karena hal itu diizinkan oleh hukum pada saat itu. Di sini kita melihat bagaimana bagaimana Yusuf menjadi teladan bagi Yesus dan bagi kita semua. Kita juga harus memilih untuk menjadi benar, bahkan ketika kita dianiaya serta berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan kita, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah keadilan Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, Allah membalas setiap niat baik. Apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf, kepada Yosef, pasti membuatnya sangat lega, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan kemudian Yusuf melakukan sesuatu yang mungkin tampak sangat aneh bagi siapapun yang mengetahui tentang kehamilan Maria. Ia mengambilnya sebagai istrinya. Di sini saya mau katakan bahwa niat baik kita tidak bisa berhenti pada niat baik saja. Niat baik akan berakhir pada rahmat yang baik dan berkat yang melimpah. Niat baik selalu berakhir pada kebaikan. Seperti Yusuf, Tuhan berkata kepada kita juga, jangan takut. Oleh karena itu, dengan niat yang baik, kita hendaknya mengandalkan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika dengan niat yang baik, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas yang kita lakukan, maka kebaikan akan kita peroleh dan kesuksesan akan kita raih. Saudara dan saudariku, marilah kita terbuka terhadap rencana Allah, rencana Tuhan, bahkan jika rencana itu terlihat sangat berbeda dari rencana kita. Janganlah lupa memohon rahmat untuk menjadi benar, bertindak berdasarkan niat baik yang kita miliki, dan berbelas kasih. Karena dengan demikian, Tuhan akan membantu dan memberkati kita selalu, serta memberikan kesuksesan kepada kita. Bukalah hati kita untuk melihat dan belajar tentang kebenaran dari Bapa asuh Tuhan Yesus, Bapa duniawi Mesias kita, Santo Yusuf atau Santo Yosef. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.